Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini kita akan membuat website profesional dengan menggunakan fitur AI Builder dari Hostinger. Jadi dengan membuat website ini kita bisa membuat tanpa coding sama sekali ya dengan hanya memasukkan prompt saja atau perintah. Jadi dan itu perintahnya itu kita bisa cari di ChatGPT atau kita buat di Gemini AI. Jadi betul-betul promptnya itu kita nggak buat sendiri juga dan websitenya itu nggak buat manual juga. Jadi keren banget untuk teman-teman yang mungkin nggak mau ribet untuk pembuatan website profesional seperti ini dan ini sudah responsif ya. Tuh, sudah responsif. Silakan tonton video ini sampai selesai. Kita akan bahas semuanya dari awal dari hosting, domain, kemudian kebutuhan website sampai pembuatan website dengan AI Builder ini, ya. Dan ini cepat banget dalam hitungan menit kita sudah bisa langsung online. Oke, sebelum kita lanjut ke pembuatan websitenya ya, pembuatan website profesional dengan AI Builder, kita harus tahu dulu nih kebutuhan dan juga apa saja yang perlu kita persiapkan kayak gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah hosting, kemudian kita juga perlu menyiapkan domain dan juga data profil perusahaan. Ini udah pasti ya. Jadi kita akan bahas dua ini, hosting dan juga domain. Kalau hosting itu ibaratnya adalah rumah, ya. Kalau misalkan teman-teman yang belum paham atau baru pertama kali ingin membuat website. Kalau domain itu alamat rumahnya. Jadi hosting itu adalah tempat untuk menyimpan semua file website supaya nanti bisa diakses secara online. Ya, kemudian kalau domain ini adalah alamat websitenya. Contoh dedinugroho.com. Jadi kita ketik di browser, di handphone atau di PC ya, di laptop, di dedinugroho.com maka akan langsung muncul website saya, ya. Dan isi website saya itu tersimpan di hosting kayak gitu, ya, atau di server. Nah, kemudian untuk hosting itu sebetulnya ada banyak sekali pilihan ya, terutama di Indonesia kalau teman-teman searching. Cuman dari banyaknya itu saya merekomendasikan Hostinger teman-teman. Karena mudah, cepat dan juga cocok untuk pemula. Jadi di tutorial kali ini saya akan jelaskan mulai dari ordernya, order hosting, kemudian sampai setup di member areanya ya, setup hostingnya, setup domainnya, nanti sampai kita install WordPress dan pembuatan websitenya. Itu nanti saya akan jelaskan step by stepnya, detailnya di video kali ini. Jadi silakan tonton dan simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jadi saya ingin ngasih tahu ke teman-teman, bagi yang ingin mendapatkan info terbaru dari saya, itu silakan diisi nama dan juga emailnya di website saya dedinugroho.com atau klik link deskripsi video. Ya, cari dedinugroho.com, kemudian isi nama dan juga emailnya. Nah, di sini saya akan mengirimkan setidaknya minimal itu 1 minggu sekali seputar update terbaru baik dari YouTube atau dari blog, artikel, atau informasi lainnya. Kemudian kalau misalkan ada yang ingin join grup, ya, kalau misalkan ingin join grup itu bisa ke halaman kontak, kemudian klik join grup di sini. Nah, di sini teman-teman bisa memilih ya, dari beberapa grup ini bisa pilih salah satu atau bisa join di semua grup ini. Jadi kita akan belajar bareng, kalau misalkan ada pertanyaan itu bisa langsung tanya di grup di sini. Oke? Dan kabar baiknya teman-teman, jadi Hostinger ini sedang memberikan promo yang cukup menarik ya untuk bisa kita klaim, kita gunakan, yaitu promo tambahan diskon 10%. Jadi contohnya di sini sudah dikasih diskon 69%, kemudian pakai kupon saya ya, kode kupon dari saya, itu nanti teman-teman bisa mendapatkan tambahan 10%. Kayak gitu. Jadi lumayan banget ya, 10% tuh bisa mengganti biaya pajak. Kalau pajak kan 11%. Kalau ini 10% ya. Kemudian caranya, bagaimana cara ordernya itu silakan teman-teman pilih layanan ya. Karena kita nanti membuat website builder ya dengan AI builder. Jadi kita pilih yang hostingnya itu website builder. Jadi kita bisa pilih ini. Kemudian kita scroll ke bawah ya. Kita pilih yang business website builder. Kita pilih paket. Kemudian nanti untuk durasinya itu kita pilih yang 12 bulan. Ini ya 12 bulan. Ya. Jadi kalau kita pakai yang 12 bulan itu nanti kita akan mendapatkan domain gratis selama 1 tahun ya. Dan ini hanya di
durasi 12 bulan. Kalau kita pakai yang 1 bulan itu nanti kita nggak akan dapat domain gratis ya. Jadi silakan teman-teman pilih yang durasi 12 bulan. Ya. Domainnya apa saja yang gratis tuh? Ini ada detailnya. Ada .id, .com ya, dan yang lainnya. Kemudian untuk kode kuponnya itu masukkan di sini teman-teman. Pilih Dedi HST, kemudian klik tambahkan. Nanti kuponnya berhasil ditambahkan seperti ini. Keren ya? Jadi dari yang tadinya 700 menjadi 600 ribuan. Kemudian kalau sudah kita bisa klik lanjutkan. Nah, nanti kita akan diarahkan ke halaman pendaftaran. Ke halaman pendaftaran akun. Jadi untuk teman-teman yang belum daftar itu bisa daftar di sini. Baik Google juga bisa atau input manual, email dan password juga bisa. Kalau sudah silahkan klik daftar, nanti kita akan diarahkan ke halaman invoice ya untuk memilih metode pembayaran. Nah, setelah teman-teman berhasil melakukan pendaftaran ya atau login, itu nanti kita akan diarahkan ke sini nih di alamat penagihan dan juga di metode pembayaran. Nah, silakan teman-teman isi semua formnya di sini. Dari nama, negara domisili, nomor telepon, alamat, ini silakan diisi semua. Kemudian kalau misalkan sudah, ini kita bisa klik lanjutkan. Ya. Maka untuk pesanan kita totalnya itu ada tambahan 71.000. Kenapa? Karena ini sudah termasuk PPN 11%. Jadi kode kuponnya itu memang tidak termasuk biaya pajak. Jadi ini nggak masalah teman-teman. Ini sama saja kan kita nggak bayar pajak ya. Karena kita dapat diskon 10%, itu 71.000. Kemudian kita dapat juga biaya pajak 71.000. Jadi ibaratnya ya kita gratis pajak dengan cara kita memasukkan kode kupon. Kayak gitu teman-teman. Kemudian untuk metode pembayarannya itu bisa pilih kartu, PayPal, BCA, QRIS, dan yang lainnya. Ini misalkan nih saya berikan contoh yang QRIS. Ya, kita klik buat tagihan, nanti tampilannya seperti ini. Ini tinggal teman-teman scan dari ini barcode-nya ini ya, QR-nya ini. Bisa di-scan di handphone, kemudian nanti akan teman-teman akan mendapatkan email notifikasi sukses pembayaran, kemudian emailnya juga informasi link ke member area. Jadi setelah melakukan pembayaran, silakan teman-teman pastikan hostingnya itu aktif. Silakan login di member area di Hostinger atau hub panelnya Hostinger. Kayak gitu. Oke, setelah teman-teman menyelesaikan pembayaran ya, maka teman-teman akan mendapatkan email notifikasi. Jadi silakan cek emailnya untuk melihat bahwa pembayarannya itu sudah sukses. Kemudian di situ ada informasi mengenai login ke member area. Jadi silakan teman-teman login ke member area Hostinger atau hub panelnya Hostinger. Nanti tampilannya seperti ini teman-teman ya. Pastikan untuk hosting dan domainnya ini sudah tersedia. Kemudian kalau misalkan belum, itu silakan tanya ke tim support dari Hostinger. Tapi kalau misalkan sudah aktif, itu kita bisa langsung buat websitenya. Ya, kita buat website menggunakan AI Builder. Kita ke menu website di sini, website list. Kemudian kita add website, ya, buat website di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang nomor 3, ya, yang Hostinger Website Builder. Ya, kita klik di sini. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman untuk memasukkan prompt atau perintah. Ya, di sini adalah prompt untuk nama brand dan juga deskripsi website. Nah, di sini teman-teman bisa menulis sendiri ya, misalkan punya ide sendiri. Tapi kalau misalkan bingung, di sini saya punya tips ya, kita bisa pakai Gemini AI atau ChatGPT, itu bebas. Dengan cara kita buat seperti ini. Buatkan prompt untuk membuat website profesional. Nah, ini misalkan dijelaskan lebih detail ya, website profesionalnya apa. Yang terdiri dari nama brand dan deskripsi website. Untuk deskripsinya ini maksimal hanya 700 karakter. Kenapa 700? Karena di sini hanya 700 karakter. Ya, kalau teman-teman lihat ya, di pojok kanan bawah, di atas tombol ini kan ada tulisan 700. Nah, ini maksimalnya untuk kita memasukkan deskripsi. Ya. Nah, di sini kita sudah dibuatkan ini website seputar interior, desain interior. Ya, kalau ini nama brandnya ini kita copy aja. Ya.
Kemudian untuk deskripsi websitenya ini juga kita copy. Ya. Jadi silakan kalau misalkan mau dibuat sendiri atau mau buat promnya itu lebih detail nggak masalah. Ya. Ya, sip ya. Ini 494 karakter ini udah cukup oke ya. Sekitar 500-600 karakter itu sudah cukup bagus. Yang penting jangan sampai lebih dari 700. Karena kalau misalkan kita tulis lebih dari 700 nanti terpotong teman-teman ya. Jadi nanti maksimalnya itu cuma 700. Sekarang kalau misalkan sudah, ini kita bisa klik create website. Ya, jadi ini pembuatan websitenya dengan AI Builder ini nggak lama. Ini cuma 10 detik, 20 detik ya, maksimal 1 sampai 2 menit. Ya, jadi silahkan tinggal tunggu aja prosesnya, tinggal tunggu waktunya ya untuk proses pembuatannya. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Keren ya? Tuh, desain interior berkualitas tinggi. Nah, ini ada call to action-nya. Di sini ada informasi layanannya, ada konsultasi desain, perencanaan ruang ya, konsultasi desain. Tuh. Keren ya? Ini ada gambarnya, ini ada layanannya apa aja. Kemudian ini ada galerinya. Kalau misalkan kita sudah punya project-project yang sudah dibuat, ini bisa ditampilkan di sini. Keren banget teman-teman. Di sini sudah ada formnya juga untuk email. Ya. Kemudian kalau misalkan kurang sesuai ya atau misalkan pengen dibuat lagi, itu bisa diklik di pojok kiri atas, create again di sini. Nanti kalau ini diklik kita akan diarahkan ke halaman prompt yang tadi ya. Jadi kita perlu menyesuaikan promptnya lagi apakah ada yang perlu diubah atau perlu ditambahkan. Kemudian untuk mobile responsifnya ini sudah bagus ya. Ini sudah mobile friendly. Jadi nggak perlu khawatir untuk masalah responsifnya. Kemudian untuk menu-menunya di sini ada beranda atau home, di sini ada layanan, portofolio dan kontak. Ya, kalau kita klik salah satu atau semuanya ya, ini sudah berfungsi, sudah ada halamannya masing-masing tuh, keren ya. Tuh, kemudian kontak ini juga sudah tersedia formnya. Ini form kontak. Jadi kalau misalkan ada klien yang ingin order desain, ya di sini bisa langsung kirim di sini. Oke ya, sudah paham ya. Kemudian di bagian kanan di sini ada color palette. Di sini kita bisa pilih untuk warnanya, kita bisa ubah-ubah ya. Tuh, ini ada warna merah, ini ada warna ungu ya. Ini warna gelap ya. Kita pilih yang warna biru. Oke, sip. Setelah kita ubah warnanya, kita bisa langsung continue. Kita bisa langsung melanjutkan untuk melanjutkan ke proses editing. Nah, ini mungkin saya perlu ubah beberapa teman-teman. Jadi untuk mengedit section atau mengedit websitenya ini cukup mudah. Yang pertama kita perlu tahu yang namanya section. Nah, kayak gini. Ini satu kotak ini kan section nih. Tuh, section. Kalau kita klik nanti ada edit section seperti ini. Tuh, kita bisa ubah background image. Kemudian kita bisa ubah layout. Ini opacity-nya bisa kita sesuaikan tuh. Ya. Tuh. Kemudian apalagi nih, fix background tuh. Kita bisa buat fix layoutnya, anchor-nya. Kemudian untuk generate image ini sebetulnya bisa teman-teman, cuman dia menggunakan kredit. Jadi kalau misalkan kreditnya habis, nih kita perlu beli kredit nih tuh. Ya, jadi pastikan untuk penggunaan kreditnya itu lebih efektif dan juga lebih efisien. Jadi jangan terlalu sedikit-sedikit kita create image nanti ataupun generate image nanti kreditnya cepat habis teman-teman ya. Kemudian untuk mengubahnya itu kita bisa ubah langsung di sini ya. Dan sebelum itu saya ingin ngasih tahu di bagian sidebar kiri di sini ada website setup. Jadi ini lebih ke indikator ya, kita sudah mengedit heading tag atau belum, kita sudah update image atau belum. Kemudian kita sudah update sosial media icon atau belum. Nah, ini bisa kelihatan di sini. Kalau nanti sudah diklik go live, nanti bisa langsung online. Tapi kalau masih baru biasanya nunggu beberapa menit dulu sih, ya. Dan nanti di sini terchecklist. Kemudian di sini kita bisa update logo juga. Oke, sip. Kemudian kalau mau menambahkan elemen, ini tinggal diklik di sini, teman-teman. Contoh ya, misalnya kita video.
Kita drag and drop di sini. Tuh, keren ya. Di sini ada kayak grid yang bisa kita atur ya posisinya. Ini bebas sih posisinya mau dimanapun tuh. Keren ya. Tuh, bebas ya teman-teman. Tuh, mau di bawah juga bisa. Ya. Kalau mau dihapus, tinggal klik hapus di sini. Sip. Kemudian untuk ini kita undo. Sip. Kemudian untuk elemen selain itu ada beberapa lagi ya, seperti Maps, Instagram Feed, ya, embed code kalau misalkan ingin memasukkan kode tertentu, kemudian sosial media icon. Ya. Kemudian untuk halaman itu kita bisa pilih di sini kalau misalkan ingin mengedit layanan, ingin mengedit portofolio, ingin mengedit kontak. Nah, itu di sini, teman-teman. Tuh, edit form juga di sini. Dia menggunakan kontak form, ya. Kemudian apalagi nih? Website style ini terkait color, font, button, animation ya. Ini terkait AI. Jadi untuk AI ini memang menggunakan kredit ya. Jadi nggak bisa kita unlimited, tapi memang menggunakan kredit. Jadi ada batasan tertentu, teman-teman. Kalau yang titik 3 ini, yang more setting, ini lebih terkait ke pengaturan-pengaturan lainnya. Ya, seperti Wave Icon, kemudian link preview image, cookie banner, dan yang lainnya. Ya, silakan teman-teman otak-atik sendiri ya terkait ini. Kemudian kalau misalkan mau mengubah section tertentu, ini contoh ya. Kita ke home dulu. Kalau misalkan nih saya mau menghapus ini, ya, tinggal kita hapus nih, tuh, tuh, ya, tinggal kita hapus nih, tuh, ya. Tapi kalau kayak gitu nanti menghapus semua section. Ini tinggal kita hapus, ya. Oh. Kemudian ini saya pengen agak ke bawah, ini juga agak ke bawah, ini agak ke bawah juga. Nah, sip, kayak gini teman-teman ya. Keren ya, lebih simpel. Kemudian untuk hacknya ini kita bisa atur langsung kayak gini aja. Ya, kita geser-geser, ini udah menyesuaikan ketinggian yang kita inginkan. Tuh. Mudah banget teman-teman ya. Jadi silakan coba untuk AI website buildernya. Ini keren banget. Kemudian untuk gambar, kalau misalnya mau mengedit gambar nih tinggal klik edit, tinggal diganti aja di sini. Atau mau buat pakai AI juga bisa ya, tapi pakai kredit. Ya, udah paham ya masalah kredit. Kemudian untuk bagian ini juga sama ya, pakai image. Kemudian untuk footer ini kita bisa langsung edit di sini. Ini terkait sosial media icon tuh. Ini untuk formnya. Kemudian untuk header itu di sini. Kalau mau mengubah logo ini bisa langsung di sini. Keren ya. Tuh. Ini untuk ukurannya. Sip, kayak gitu teman untuk prosesnya, proses editingnya. Kemudian kalau misalnya kita mau connect domain, jadi sebetulnya ketika kita buat pertama kali itu kita dibuatkan subdomain yang random dari Hostinger. Jadi kita perlu mengubah domainnya dengan cara kita klik connect domain, kemudian kita change domain di sini. Ya, kita ubah domain, kemudian kita pilih domain yang tersedia. Kalau sudah kita klik next. Nanti domainnya langsung berhasil ditambahkan di sini. Tuh, continue. Maka kita akan langsung diarahkan lagi ke halaman editor lagi ya. Kayak gini ya. Keren ya. Ini sudah aktif untuk domainnya di website ini. Ini bisa langsung di go live di sini. Tuh, kayak gitu teman-teman ya. Keren ya. Nah, ini bisa langsung di-share ke teman-teman semua. Kayak gitu ya untuk prosesnya. Jadi silahkan diedit-edit sendiri sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita nggak perlu coding, nggak perlu bikin dari awal. Kita cuma ketikkan prompt itu langsung bisa selesai. Bisa langsung jadi untuk websitenya.
Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang perlu ditanyakan atau belum paham, itu silakan tanya di kolom komentar, ya. Nah, setelah kita selesai praktek pembuatan websitenya ya, sebelum saya tutup video ini, saya ingin informasikan ke teman-teman kenapa kita pilih Hostinger. Jadi, eee, misalkan teman-teman sudah punya hosting di provider lain, Hostinger itu menyediakan gratis migrasi teman-teman. Dan itu tinggal kita pilih paketnya, kemudian kita kirim permintaan, dan kita tinggal tunggu prosesnya sampai selesai. Dan itu cepat banget ya, dan juga gratis migrasi sampai 100 website. Bukan hanya satu atau 2, tapi bisa sampai 100 website, ya. Kemudian untuk performanya itu juga kencang banget ya, karena data centernya itu ada di seluruh dunia. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir terkait, data center ya, pilihannya itu ada banyak dan mencakup banyak negara. Kemudian untuk perlindungannya itu juga terjamin karena menggunakan teknologi terbaru. Kayak gitu teman-teman. Dan untuk pelanggannya juga udah banyak banget ya. Ini sudah ada 3 juta lebih pelanggan di seluruh dunia. Kayak gitu ya. Untuk diskonnya itu teman-teman kalau menonton video ini dari awal itu kita bisa mendapatkan tambahan hingga 10%. Itu 10% itu tambahannya ya. Jadi bukan bukan total diskon. Kalau total diskon itu ada banyak, tapi kalau untuk tambahannya itu 10%. Jadi itu lumayan ya. Silakan tonton video ini dari awal, dari proses cara ordernya, kemudian cara menggunakan kupon dari saya. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe bisa dibantu subscribe, like dan komen video ini ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, kemudian jangan lupa tonton di video-video selanjutnya juga. Oke, teman-teman semua, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.